Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini, jadi ini adalah satu tugas atau seringkali dikenal dengan sebutan amanat agung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan gerejanya untuk memberitakan Injil atau menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, ini saudaraku, jadi menjadikan semua bangsa. Jadi ini bukan berbicara tentang satu periode saja, tetapi sepanjang periode di mana bumi ini ada. Jadi kalau memang rasul-rasul adalah generasi pertama yang menerima perintah ini, maka kita harus mengerti bahwa mereka hidup pada periode atau pada abad-abad pertama. Namun perintah ini bukan hanya berlaku pada abad pertama di mana rasul-rasul itu ada. Tetapi perintah ini berlaku sampai akhir zaman. Buktinya di mana dikatakan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Dikatakan ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini saudara-saudara, kita mau memperhatikan bahwa penyertaan Tuhan terhadap umatnya atau gerejanya di muka bumi itu sampai akhir zaman. Jadi kita harus mengerti bahwa sepanjang zaman di mana dunia ini eksis dan beraktivitas, di situ selalu ada janji Tuhan atau pribadi Tuhan Yesus menyertai setiap orang yang telah menjadi umat Kristus Yesus. Nah ini kita mau melihat makna penyertaan Tuhan ya. Jadi dari sisi waktu itu penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Jadi dikatakan senantiasa. Senantiasa ini mengambil waktu, tidak pernah ada satu waktu yang kosong yang dimana di situ Tuhan tidak menyertai. Atau Tuhan tidak hadir di situ. Atau Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Nah inilah yang kita mau mengerti bahwa penyertaan Tuhan atas umatnya, atas gerejanya, atas hamba-hambanya sampai akhir zaman. Saudaraku yang terkasih, kita mau memperhatikan bahwa alasan penyertaan Tuhan ini yang menjadi harus kita ketahui. Bahwa untuk mendapat penyertaan atau mendapat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan gereja umat Tuhan, maka di sini harus gereja tetap mengerjakan suatu pekerjaan yang disebut amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah saudara-saudara, jadi kalau kita memperhatikan sebuah perintah ini, menjadikan semua bangsa, itu berarti bahwa visi daripada Tuhan Yesus Kristus adalah semua bangsa itu akan menjadi murid Yesus. Nah, jadi kalau periode saat ini belum terwujud, nanti ada masa tahun-tahun ke depan. Sampai penghujung akhir zaman, di situ baru terlihat semua bangsa akan menjadi murid Yesus. Nah, jadi kalau kita mempelajari secara geografi, maka kita memperhatikan bahwa bangsa-bangsa di sini berarti seluruh bangsa yang ada di benua-benua yang ada saat ini. Ya, jadi kita akan memperhatikan bahwa pekerjaan zaman ini adalah pekerjaan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Yesus yang mengerjakan melalui melibatkan gerejanya dalam hal memberitakan Injil. Mengajarkan ajaran-ajaran Kristus tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan, tentang iman. Itulah pokok-pokok pengajaran yang akan dikerjakan oleh gereja terhadap umat manusia. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi alasan pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Jadi kata pergi adalah sebuah kata yang dikatakan di sini adalah kata yang
membuat orang harus bergerak. Kata ini adalah kata kerja. Kata ini dia menunjukkan bahwa ada suatu kegerakan, perpindahan dari tempat titik asal kepada titik tujuan akhir. Pergi. Nah, jadi pergi ini setiap masa waktu ada selalu kegerakan, perpindahan dari satu bangsa ke bangsa yang lain untuk bangsa-bangsa menikmati status mereka menjadi murid Yesus. Jadi menjadi murid Yesus inilah yang menjadi pekerjaan gereja Tuhan di muka bumi. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, jadi kalau di sini kita memperhatikan, kata ini sungguh indah. Penyertaan Tuhan ketika kita pergi. Ketika kita bergerak. Nah, di sini akan terjadi kita merasakan penyertaan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan ketika dia menyertai kita? Dia menyertai kita itu ada dua hal yang akan terlihat secara terang-terangan nyata di dalam pekerjaan kita. Yang pertama adalah terjadinya kesuksesan atau keberhasilan. Pekerjaan Tuhan yang ialah di mana kita mengajarkan bangsa-bangsa atau gereja mengajarkan bangsa-bangsa untuk menjadi murid Yesus ialah dengan memberitakan pertobatan, dengan memberitakan bagaimana hidup dalam iman. Ini itu akan sukses. Nah, kesuksesan ini itu pertanda Tuhan menyertai. Artinya juga kalau kita mau melihat kenyataan daripada pekerjaan Tuhan menjadikan semua bangsa murid Yesus, di mana di dalamnya adalah pengampunan dosa. Maka dikatakan di situ jelas penyertaan Tuhan bahwa dosa-dosa manusia akan diampuni. Itu tanda yang akan kita perhatikan bahwa itu adalah kesuksesan. Jadi manusia mengalami benar-benar pengampunan dosa. Jadi dosa-dosa itu akan dihilangkan dari kebiasaan kehidupan manusia. Jadi manusia yang terbiasa berbuat dosa dan kejahatan-kejahatan itu akan hilang daripada nurani dan pikiran, bahkan emosi manusia yang selalu mengandalkan kejahatan itu akan berubah. Maka yang akan terjadi adalah hati yang baru, manusia yang baru. Ini yang akan terjadi, kesuksesan di sini. Maka kita akan melihat banyak orang yang berubah, banyak orang yang bertobat ketika telah mengalami pengampunan dosa, ketika telah menjadi murid Kristus. Jadi di sini yang dampak terlihat penyertaan Tuhan bahwa terjadi perubahan tingkah laku, sikap dan cara berpikir umat manusia. Itulah yang disebut kesuksesan, penyertaan Tuhan. Itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua adalah dikuatkan. Ini menyangkut person atau pribadi-pribadi yang mengerjakan pekerjaan pengajaran atau memberitakan Injil ini. Bagaimana kita mau melihat penyertaan Tuhan? Tuhan menyertai pribadi-pribadi, baik hamba-hamba Tuhan, orang per orang maupun secara lembaga. Mereka dikuatkan di dalam menghadapi kesulitan. Saudara-saudaraku yang terkasih, memberitakan Injil dari bangsa ke bangsa, dari satu bangsa negara ke negara lain, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu melewati rute perjalanan yang bisa saja di situ kita akan melewati kondisi lingkungan yang tidak bersahabat. Bisa saja cuaca yang tidak bagus, bisa saja kondisi penyakit, bisa saja kondisi ekonomi, bisa saja lingkungan yang memang di situ tidak tersedia sumber-sumber kehidupan, sumber daya alam. Bisa. Dan itu menjadi sebuah tantangan. Dan
hambatan, bahkan bisa menjadi hambatan di dalam pekerjaan memberitakan Injil atau menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, itulah sebabnya Yesus perlu menyertai mereka, memberikan penguatan, menghadapi kesulitan-kesulitan alam dengan memberikan mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan, yaitu tidak akan pernah sakit, tidak akan mudah mengalami kelelahan, bahkan mereka mendapatkan kekuatan-kekuatan baru. Mereka mempunyai fisik yang spesial yang Tuhan buat sehingga mereka mampu melewati lingkungan alam yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Mereka bisa saja diberikan hikmat untuk melewati rute-rute yang mereka belum ketahui dan mereka belum bisa mengatasi medan. Nah, ini semua kita bisa temui, dan banyak hal yang telah terjadi. Contoh-contoh bagaimana Rasul Paulus menghadapi kesulitan ketika dia memberitakan Injil dari Asia ke Eropa. Dia melewati suatu laut lepas yang dimana di situ badai-badai yang deras, yang kuat. Belum lagi dia berhadapan dengan binatang buas ketika dia berjalan di darat melewati hutan. Belum lagi dia melewati satu lokasi daerah yang memang di situ masih banyak para penyamun, perampok, penjahat yang suka merampok. Ini hambatan-hambatan kesulitan. Bagaimana Rasul Paulus lolos dari semua itu. Walaupun dia hampir mati tenggelam oleh sebuah badai laut yang dia jalani ketika melakukan perjalanan pemberitaan Injil dari Asia ke Eropa, melewati laut lepas. Di situ merupakan fakta-fakta bahwa penyertaan Tuhan terhadap pribadi seseorang yang melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang masih terpencil, bangsa-bangsa yang masih kondisinya begitu sukar. Ini sebuah tantangan. Nah, itulah sebabnya penyertaan Tuhan itu benar-benar ada. Paulus sendiri pernah mau digigit ular, sudah digigit ular tapi tidak mati. Tapi dia mengalami kesembuhan mujizat, dan orang-orang kagum melihat bahwa Paulus tidak mati walaupun dia digigit ular. Ini penyertaan Tuhan. Tanda-tanda penyertaan Tuhan terhadap pribadi-pribadi yang memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, sejarah pemberitaan Injil sejak mulai para rasul sampai hari ini selalu ada penyertaan Tuhan. Mujizat-mujizat selalu Tuhan nyatakan kepada setiap orang-orang yang melakukan pemberitaan Injil. Ini saudara-saudaraku, ini membuktikan tentang penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan ada dua bentuk yang sungguh-sungguh terlihat di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan di dunia ini. Kemudian kita mau melihat, saudara-saudaraku, kita mau mengerti makna dari penyertaan. Ya, kita mau melihat kata penyertaan itu sendiri dari kata bahasa Yunani yang memakai kata metha. Metha itu kalau diartikan diartikan sebagai di antara atau bersama, ya, atau dengan bantuan. Jadi kata ini adalah kata preposisi genetif. Jadi kata preposisi genetif artinya kata ini selalu berada di depan terhadap pemiliknya. Jadi katakanlah kalau kata ini dipakai untuk pribadi-pribadi atau lembaga yang melakukan pekerjaan Tuhan, maka kata ini sangat tepat. Dia selalu berada di depan. Artinya Tuhan selalu berada atau ada di antara pemiliknya, lembaga yang dimilikinya, orang yang dimilikinya, yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Maka kata metha ini itu diartikan di antara. Jadi penyertaan Tuhan itu artinya Tuhan ada di antara
orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan atau lembaga-lembaga yang sedang memberitakan Injil. Tuhan ada di antara dan bahkan bersama-sama. Dan itu memakai waktu yang tidak pernah terbataskan. Jadi sampai akhir zaman, dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, siang dan malam, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, bahkan sepanjang zaman sampai akhir zaman, Tuhan itu menyertai. Jadi sepanjang di muka bumi ini, di mana ada hamba-hamba Tuhan, lembaga atau masyarakat gereja Tuhan yang memberitakan Injil, membangun kerajaan Allah, di situ Tuhan menyertai. Saudara, bagaimana Tuhan menyertai, bentuknya sungguh indah, ditandai dengan mujizat-mujizat, berkat-berkat, kesuksesan, damai sejahtera. Itu karena kesuksesan menghasilkan pengampunan dosa tadi yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan manusia, ketenangan, sukacita. Itulah hasil daripada karya pemberitaan Injil. Ketika manusia mengalami perubahan dari jahat kepada yang baik, dari malas kepada yang rajin, daripada bodoh kepada yang pandai, itu karena kesuksesan kerajaan Allah. Allah memberikan berkatnya, pembaruan dalam hidup manusia, sehingga terjadi kemajuan-kemajuan dalam hidup manusia di dunia ini. Itu rahasia pemberitaan Injil, melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ini saudara-saudaraku, kita mau melihat apa yang Tuhan janjikan, penyertaan ini, itu yang kita rasakan sampai hari ini. Terjadi pertumbuhan-pertumbuhan kehidupan. Manusia lebih mengerti nilai-nilai hidup. Manusia mulai menyadari betapa keindahannya kasih Tuhan. Betapa hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu luar biasa. Inilah makna daripada penyertaan Tuhan. Jadi kata metha itu, kita mau melihat di sini Tuhan hadir ada di antara gerejanya sampai akhir zaman. Jadi kehadiran Tuhan bukan sekedar hadir, tapi Tuhan juga memberi bantuan. Apa itu? Yaitu Tuhan menyatakan kuasanya. Seperti yang kita sudah lihat fakta-fakta, rasul-rasul memberitakan Injil, mereka mendapatkan pertolongan Tuhan dengan mujizat-mujizat sampai hari ini. Demikian saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan kata metha ini, kata penyertaan ini yang diartikan menyertai, ini begitu indah. Kalau kita mau melihat, ini kata metha ini mempunyai 3 tingkatan makna. Jadi makna yang pertama kita sudah lihat tadi, Tuhan ada di antara umatnya, gerejanya. Tuhan bersama-sama dan memberi bantuan, pertolongan. Itu tingkat pertama. Sekarang kita mau melihat kata metha ini dalam makna penyertaan Tuhan dalam tingkat yang kedua. Yang dikatakan Tuhan itu bagi gereja. Yesus Kristus itu untuk gereja. Jadi ini kita mau memperhatikan. Jadi Yesus Kristus mempersembahkan dirinya untuk manusia-manusia yang telah dipanggil Tuhan untuk hidup di dalam persekutuan dengan umat Tuhan lainnya yang disebut gereja Tuhan. Jadi Yesus untuk mereka. Ini tingkatan yang kedua. Jadi Yesus yang adalah Tuhan diperuntukkan untuk gereja. Makna kata metha itu, penyertaan itu artinya diperuntukkan. Saudara-saudara, kita mau melihat tingkatan yang kedua ini, sungguh indah kata penyertaan ini, kata metha ini. Jadi bukan saja ada di antara, tapi Tuhan itu mempersembahkan dirinya, diperuntukkan untuk gereja. Jadi di hadapan kerajaan Allah di muka bumi ini, maka itu akan sangat berguna, berfungsi untuk umat manusia, karena Kristus telah mempersembahkan dirinya untuk gereja. Persembahkan untuk umat Tuhan, untuk manusia yang telah percaya kepadanya. Jadi inilah persembahan. Kristus Yesus yang mempersembahkan dirinya. Lalu dikatakan diperuntukkan dan digunakan bagi. Jadi keuntungan-keuntungan yang ada di dalam Kristus Yesus dipakai oleh umat Tuhan dalam gereja. Gereja Tuhan di muka bumi. Jadi kalau
Kristus begitu kaya dengan kuasa kasih, berkat, mujizat, itu akan digunakan oleh gereja. Gerejanya di muka bumi. Ini kita harus memperhatikan istilah penyertaan. Maka kita akan harus melihat bahwa gereja sepanjang zaman selalu akan diperkaya oleh Tuhan. Gereja akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu memang Tuhan mempersiapkan dirinya untuk gereja. Ini arti kata metha. Jadi kita saudara-saudara, kalau kita mau mengerti kata penyertaan ini di sini, tingkatan yang kedua, sudah sampai ke tingkat itu. Maka kehidupan orang-orang dalam gereja pasti diberkati dalam damai sejahtera, dalam fisik, kesehatan. Mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Karena Kristus telah mati diperuntukkan untuk gerejanya. Jadi umat manusia yang ada di dalam gereja ini, mereka akan menikmati segala bentuk kekayaan-kekayaan Kristus yang ada, yang Tuhan sudah siapkan. Lalu kita melihat yang ketiga, ada tingkatan yang ketiga yang disebut memihak. Jadi kata metha ini artinya di sini Tuhan memihak kepada gereja atau Tuhan membela orang-orang percaya dalam kehidupannya di dunia ini. Itu arti kata penyertaan. Jadi penyertaan kalau dimaknai dari kata metha ini bahwa Tuhan memihak setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus di dunia ini sepanjang dia hidup. Jadi keberpihakan Tuhan ialah Tuhan membela hidupnya di hadapan Allah sepanjang hidupnya, bahkan kepada sebuah penghakiman Tuhan membela, Tuhan memihak mereka. Dan bahkan kehidupan di dunia ini Tuhan memihak mereka daripada tuduhan-tuduhan iblis yang selalu mendakwa manusia bahwa manusia itu tidak layak, manusia itu orang berdosa, manusia itu lemah, manusia itu seharusnya dihukum di neraka. Tetapi Kristus membela manusia yang percaya kepadanya. Yesus berkata, Aku telah menebus mereka dari dosa mereka melalui kematianku di kayu salib. Itulah keberpihakan, pembelaan Kristus terhadap orang-orang percaya di muka bumi di hadapan sebuah dakwaan palsu yang dibuat oleh iblis. Dakwaan yang tidak berdaya, dakwaan yang memang salah gunakan oleh iblis. Jadi saudara-saudara, iblis adalah pendakwa terhadap umat manusia. Jadi kalau kita mau melihat status iblis itu sendiri, dia adalah pribadi dan makhluk yang suka mendakwa umat manusia di dalam hidupnya di dunia ini. Jadi kalau iblis berkata, hei manusia, engkau makhluk yang tidak berdaya, engkau adalah makhluk yang lemah, engkau adalah makhluk yang memang sepantasnya dihukum oleh Tuhan di neraka. Ini dakwaan iblis. Iblis melakukan dakwaan. Jadi kalau ada hati nurani setiap orang di dunia ini yang merasa bahwa dirinya tidak layak, dirinya tidak berdaya, dirinya orang yang memang tidak bisa bertobat lagi, itu adalah dakwaan sesat yang datang dari iblis. Tetapi Yesus berkata, aku berpihak kepada orang yang telah mengambil keputusan datang kepadaku. Aku membela mereka dari dakwaan iblis siang dan malam yang selalu mendakwa bahwa kamu manusia, siapapun kamu, baik engkau yang sudah percaya kepada Kristus maupun belum, kamu adalah orang-orang yang lemah, yang tidak bisa menikmati hidup anugerah Tuhan. Itu dakwaan palsu, dakwaan yang kalau diatasi dengan firman Kristus, maka dakwaan iblis ini akan mudah hancur. Ini saudara-saudara, makna daripada kata penyertaan Tuhan yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Jadi ini kita mau melihat bahwa tingkatan ini, kata penyertaan dari kata metha ini, sungguh kita akan bisa menikmati kepuasan hidup kita bahwa Tuhan menyertai kita.
Maka ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau melihat sebagai orang percaya di muka bumi ini, kita sedang menghadapi banyak-banyak uh, gelombang-gelombang kesulitan dalam hidup manusia. Di setiap gelombang itu akan membawa ancaman-ancaman kematian, ancaman-ancaman kerusakan terhadap hidup manusia. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, ingat firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara sampai akhir zaman. Penyertaan ini sudah lengkap 3 tingkatan tadi. Sekalipun gelombang apa saja, kematian, kesukaran yang menghancurkan manusia, Tuhan menyertai, Tuhan membela, Tuhan berpihak, dan Tuhan menolong saudara. Jadi ingat, perhatikan, firman Tuhan, janji Tuhan ini begitu indah untuk kita semua orang percaya di dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan ini akan berfungsi memanggil semua orang yang belum percaya, bangsa-bangsa, supaya datang kepada Kristus. Yesus Kristus akan menolong saudara-saudara di tengah zaman dunia ini yang silih berganti, gelombang lepas gelombang datang, menghampiri manusia dengan akan membawa kebinasaan. Maka ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita mendengarkan firman Tuhan sebagai sebuah pegangan hidup kita, supaya kita ketika melihat gelombang-gelombang kesukaran yang ada di dunia ini, kita tidak perlu takut. Ingat, yang berfirman dan yang berbicara kepada kita bukan manusia, tetapi Tuhan. Dia menyertai, metha. Tuhan menyertai kita. Maka kalau kita melihat kata ini, maka kita harus sadari bahwa dalam kondisi aman ataupun kondisi sukar, Tuhan tetap menyertai. Bukan kondisi aman saja, bahkan yang sangat dibutuhkan di dalam kondisi kesukaran, di situ penyertaan Tuhan justru lebih kuat, lebih jelas, kelihatan. Jadi kalau dunia ini tidak pernah hilang daripada kesukaran, percaya, lihat, saudara akan melihat mujizat penyertaan Tuhan lebih jelas lagi. Bahwa di sini janji Tuhan akan digenapi tentang penyertaan Tuhan. Maka saudara-saudaraku, saudara-saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, masuklah hari yang baru, di bulan baru, bulan November, tahun lepas tahun. Saudara ingat firman Tuhan ini, Matius 28 ayat yang ke-20 ini, Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Biarlah setiap orang percaya yang ada di berbagai-bagai bangsa yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau dikuatkan, engkau akan disertai Tuhan, engkau akan melihat mujizat Tuhan yang akan menolong engkau baik siang maupun malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan.